Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wa syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa afadha 'alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima wa 'ulumihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhiti aidan, al-muhiti yang mencakup atau yang meliputi apa kitab Jam'ul Jawami aidan juga kok ada juganya, artinya selain meliputi dua usul, usuluddin dan usulul fikih, kitab Jam'ul Jawami juga meliputi bizubdati ay khulasati ma fi syarhiyya 'alal mukhtasari. Ini adalah sifat kesekian daripada Jam'ul Jawami kan. Di depan sudah dikemukakan beberapa sifat daripada Jam'ul Jawami. Salah satu sifat daripada Jam'ul Jawami al-muhiti aidan bizubdati ay khulasati ma fi syarhiyya 'alal mukhtasari. Yang juga Jam'ul Jawami meliputi saripati apa yang ada di dalam kedua syarahku. Saya memiliki dua syarah. Pertama, syarah 'alal mukhtasari, syarah atas kitab Mukhtasar Ibnul Hajib, kepunyaan Ibnul Hajib, wal Minhaj, dan syarah atas kitab Al-Minhaj lil Baydawi, karangan Imam Al-Baydawi. Saya punya dua syarah. Syarah atas kitab Mukhtasar karangan Ibnul Hajib dan syarah atas kitab Al-Minhaj karangan Al-Baydawi. Kitab Jam'ul Jawami ini meliputi apa yang ada dalam dua syarah itu. Apa yang ada dalam dua syarah itu tercover dalam Jam'ul Jawami, tapi menyangkut saripati-saripatinya. Wa nahikah bi kasrati fawaidihima. Nahi ini adalah isim fa'il dari nahayanha. Nahin artinya yang melarang. Makna literalnya wa nahikah, adapun yang melarang engkau adalah bikasrati fawaidihima, adalah terdapat dengan sebab banyaknya faidah-faidahnya dua syarah itu. Apa artinya? Adapun yang melarang engkau, nahi kamu mubtada, bikasrati jar majrurnya berta'alluq kepada lafal kainun yang dibuang menjadi khabarnya mubtada. Adapun yang melarang engkau, kainun adalah ada dengan sebab banyaknya faidah dari dua cara itu. Artinya kamu tak perlu cari yang lain. Faidah yang ada dalam dua cara itu sudah cukup. Nahi artinya kamu dilarang cari yang lain kan? Karena ini sudah cukup kan? Wa nahika bi kasrati fawaidihima. Soal faidah daripada dua kitab itu sangat cukup bagimu sehingga tak perlu yang lain. Bahasa Arab seperti ini, wa nahika bi kasrati fawaidihima.
Sementara jam'ul jawami ini, ya kan, mengcover saripati daripada kedua syarah itu. Sementara dua syarah ini faedahnya sudah luar biasa, sehingga Anda tak perlu cari yang lain. Jam'ul jawami meliputi juga saripati apa yang ada dalam dua syarah itu ma'amazidin, ya kan, beserta adanya tambahan. Ada tambahan itu ya. Tak cukup dengan apa yang ada dalam dua syarah. Ma'amazidin beserta tambahan. Mazidin bitanwini dengan dibaca tanwin. Bidobtil musannifi dengan harkatnya ki musannif sendiri. Seandainya tidak karena sudah ada dobet dari ki musannif, bisa saja tanpa tanwin ma'amazidi kasirin bisa boleh kan. Tapi ki musannif sendiri sudah mengharkatinya dengan tanwin, ya saya ikut saja ya. Ma'amazidin kasirin gitu berarti ya. Beserta tambahan yang banyak. Ala tilka zubdati aidan, tambahan yang banyak atas saripati itu juga. Wa yanhasiru jam'ul jawami'i, yakni al-maqsuda minhu fi muqaddimati, dan terbatas apa jam'ul jawami, maksudnya makna yang menjadi tujuan daripada jam'ul jawami, dan terbatas apa jam'ul jawami, maksudnya terbatas apa makna yang menjadi tujuan daripada. Bacaannya bi kasrid dalih dengan kasrahnya dal, muqaddimat. Ka muqaddimatil jaisi, seperti muqaddimatil jaisi. Muqaddimatil jaisi artinya barisan depan dari pasukan tentara. Pasukan yang ada di bagian depan itu namanya muqaddimatul jais. Lil jama'ati al-mutaqaddimati minhu. Muqaddimatul jais ini digunakan untuk jamaah, yakni sekumpulan pasukan yang mendahului, yang berada di depan, minhu daripada jais. Yang ada di depan daripada jais disebut muqaddimatul jais. Min qaddama al-lazimi, diambil dari madi qaddama yang lazim. Jadi qaddama ada yang lazim ya. Kalau muqaddimah itu diambil dari qaddama yang lazim, maka dalnya dibaca kasrah. Bimana taqaddama, dengan bermakna taqaddama. Qaddamah bermakna taqaddama, lazim. Wa minhu, ialah di antara qaddama yang lazim, termasuk penggunaan qaddama yang lazim. Adapun firman Allah Ta'ala, la tuqaddimu bayna yadayillahi. La tuqaddimu ay la tataqaddamu, ya kan. La tataqaddamu bayna yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu suka-suka ada di depan, di hadapan Allah dan utusannya. La tataqaddamu bayna yadayillahi. La tuqaddimu ini diambil dari qaddama yang lazim, yakni la tataqaddamu. Wa bi fathiha, dan bisa juga dengan fathahnya dal. Bisa muqaddimah, bisa muqaddamah. Kalau dibaca muqaddimah diambil dari madi qaddamah yang lazim. Ala qillatin, dengan sedikit. Bisa juga dibaca muqaddamah tapi itu tak banyak pemakaian seperti itu. Contoh pemakaian dengan kasrahnya dal, kamu muqaddamatir rahli. Muqaddamatir rahli ay awalir rahli, ya. Awalnya kendaraan unta.
fi lughatin dalam suatu lughat. Jadi tentang qaddama ini ada dua lughat. Yang banyak adalah muqaddimah, ada juga muqaddamah tapi tidak banyak. Dari mana muqaddamah itu diambil? Min qaddama al-muta'addi, diambil dari muqaddamah yang muta'addi. Muqaddamah yang muta'addi. Berarti muqaddamah didahulukan, ya. Muqaddimah yang ada yang mendahului, muqaddamah yang didahulukan. Ai fi umurin mutaqaddimatin au muqaddamatin. Jam'ul jawami itu terbatas di dalam beberapa muqaddimah. Ai fi umurin artinya terbatas dalam hal-hal mutaqaddimah yang mendahului. Kalau dibaca muqaddimah, ya. Au muqaddamatin, atau yang didahulukan. Kalau dibaca muqaddamah, didahulukan atau mendahului alal maksudi bidzati, atas yang menjadi tujuan utama. Atas yang menjadi tujuan utama. Jadi ada muqaddimah, ada al-maqsudu bidzat, ya kan? Ada pendahuluan, ada yang menjadi tujuan utama. Untuk apa ada umur mutaqaddimah atau umur muqaddamah itu? Lil intifa'i biha fihi, untuk mengambil manfaat biha dengan umur, fihi di dalam al-maqsudi bidzat. Karena umur mutaqaddimah ini berguna sekali bagi apa yang menjadi tujuan utama. Berguna sekali. Ma'atawqufihi ala ba'diha, di samping bergantungnya maksud bidzat ala ba'diha, atas sebagian umur. Jadi umur mutaqaddimah atau umur muqaddamah itu bukan hanya sekedar penting bagi apa yang menjadi tujuan utama, melainkan, ya, ada sebagian yang memang tidak boleh tidak, ada sebagian yang mana tujuan utama itu mutlak sangat memerlukan. Contohnya kata arifil hukmi, seperti definisi hukum. Definisi hukum ini sesungguhnya bukan tujuan utama, kan? Itu sebagai muqaddimah, sebagai umurun mutaqaddimah alal maqsudi bidzat. Tapi al-maqsud bidzat ya tawaqqafu ala ta'rifil hukmi, ya kan? Apa yang menjadi tujuan utama tidak akan difahami tanpa tahu definisinya hukum, wa aqsamihi, dan bagian-bagian hukum. Il yuthbituha al-usuli taratan, yang mana menetapkan kepada umur itu siapa usuli taratan kadang-kadang, wa yamfiha, dan menafikan siapa usuliha kepada umur ukhra, yakni taratan ukhra. Ada sebagian usuli yang menampilkan muqaddimah itu, tapi ada juga yang tidak menampilkan, kama sayati. Jam'ul jawami itu yanhasiru fi muqaddimat wa sab'ati kutubin, dan 7 kitab. Fil maqsudi bidzati, menyangkut yang menjadi tujuan utama. Ada muqaddimah, sesudah muqaddimah ada sab'ati kutubin, al-kitabul awal, al-kitabus tsani, sampai al-kitabu as-sabi, itu menyangkut al-maqsudu bidzat, tujuan utama. Khamsatin fi mabahisi adillatil fiqhi al-khamsati, 5 kitab tentang pembahasan-pembahasan dalil fikih yang 5, ya kan? Jadi ada 7. Yang 1, 2, 3, 4, 5 itu membahas tentang dalil-dalil fikih yang 5. Dari 2 berarti, ya. Apa dalil-dalil fikih yang 5? Al-kitabi
was sunnati wal ijma'i wal qiyasi wal istidlal. Ini adillatul fiqhi al-khamsah. Wasadisu adapun kitab yang ke-6 fit ta'adul wa tarajih, tentang ta'adul dan tarajih. Ta'adul adalah istilah lain daripada ta'arud. Kitab yang ke-6 membahas tentang ketika terjadi ta'arud dan tarjih baina al-muta'aribain. Ta'adul atau ta'arud dan tarjih baina hadhil adillati, di antara dalil-dalil ini inda ta'arudiha, ketika ta'arudnya hadhil adillah. Itu al-kitabu as-sadis ya. Wasabi'u, adapun kitab yang ke-7 fil ijtihad, tentang ijtihad. Yang ke-7 ar-rabitilaha bimadluliha, tentang ijtihad ar-rabitilaha, yang mengikat ijtihad itu mengikat adillah, yang mana ijtihad itu mengikat, menghubungkan adillah bimadluliha, dengan madlulnya adillah. Ada adillah, ada madlulul adillah. Yang menghubungkan, yang mengaitkan antara dalil dan madlulnya dalil adalah ijtihad, ya kan? Tanpa dilakukan ijtihad, maka dalil tidak akan melahirkan madlul. Di sini kan dengan dalilnya ada, tapi ada yang mengelola, akhirnya tak lahir madlul. Quran hadisnya sudah ada tapi tidak dikaji. Jadi kitab yang ke-7 adalah tentang ijtihad wa ma yatba'uhu, dan sesuatu yang menjadi tabi'nya ijtihad. Ijtihad ini ada turunannya, ya kan? Ada turunannya. Tidak ada hanya membahas ijtihad, karena pembahasan ijtihad ini yastadbi'u asya'a, ya. Apa namanya? Wa ma yatba'uhu, dan sesuatu yang menjadi turunannya ijtihad. Minat taklid, berupa taklid, membahas ijtihad mau tidak mau akan membahas taklid, kan? Minat taklid, berupa taklid, wa ahkamil muqallidina, dan hukumnya muqallidin, wa adai fil futiyah, dan tata keramanya fatwa, wa ma dhumma ilaihi, dan sesuatu yang digabungkan dengan ijtihad, min ilmil kalami, berupa ilmu kalam. Ilmu kalam juga dibahas juga, digabungkan dengan persoalan ijtihad. Al-muftadahi bimas'alatit taqlidi fi usuluddin, yang diawali apa ilmu kalam, diawali dengan masalah taklid dalam usuluddin. Al-muqtadami, yang diakhiri apa ilmu kalam, diakhiri bima yunasibuhu, dengan sesuatu yang relevan dengan ilmu kalam. Min khatimatit tasawuf, dari penutup yang berisi tasawuf. Jadi pembahasan tentang ilmu kalam ini diawali dengan persoalan taklid dalam usuluddin, dan diakhiri dengan khatimatut tasawuf, yang memang relevan dengan ilmu kalam. Apa relevansi ilmu kalam dengan tasawuf? Kedua-duanya akan sama-sama menjadi jalan menuju ma'rifah, ya. Ma'rifat kepada Allah, imma melalui ilmu kalam, imma melalui tasawuf.
Tapi iman yang diperoleh dengan ilmu kalam namanya iman argumentatif ya. Iman burhani ya kan. Kok tahu, kok yakin Allah Ta'ala ada kan dalil-dalilnya. Sedangkan iman yang diperoleh di tasawuf bukan argumentatif, tapi wijdani, bukan burhani. Wijdani. Iman argumentatif ini dianggap sebagai iman kelas 2. Imannya kaum mutakallimin, imannya kaum filosof, imannya para pemikir, para pakar. Itu iman kelas 2. Kenapa disebut iman kelas 2? Karena mereka hanya melihat alam, tapi tidak melihat yang menciptakan alam. Mereka hanya melihat alam. Dengan alam ini mereka yakin bahwa alam ada yang menciptakan, tapi tak melihat yang menciptakan alam. Jadi hanya yara al-kauna wala yara al-mukawwina. Hanya melihat kaun alam, tidak melihat mukawwin yang menciptakan alam. Kalau orang-orang sufi itu bukan hanya melihat kaun, tapi melihat mukawwin. Al-kalamu fil muqaddimati. Ini adalah kalam, pembahasan, pembicaraan tentang muqaddimat. Katanya Jam'ul Jawami pembahasannya terbatas dalam pertama muqaddimat ya kan, dan sab'ati kutubin. Iftataha bi ta'rifi usulul fiqh. Musannif mengawali muqaddimat itu dengan mendefinisikan usul fiqh. Apa perlunya pertama-tama muqaddimah ini diawali dengan definisi usul fikih? Maksudnya diyatasawwarahu talibuhu, agar supaya bisa mempersepsikan, menggambarkan kepada usul fikih. Talibuhu, siapa orang yang mencari, yang mempelajari usul fikih, agar supaya orang yang mempelajari usul fikih sudah bisa menggambarkan apa usul fikih itu, menggambarkan bima dengan sesuatu, yadbitu masailahu al-katsirata, yang memberi pedoman masailahu al-katsirata kepada masalah-masalahnya usul fikih yang banyak. Muqaddimah didahului dengan mengemukakan definisi usul fikih. Tujuannya agar supaya orang yang hendak mempelajari usul fikih sudah bisa menggambarkan usul fikih itu melalui dobit-dobitnya, melalui hal-hal yang sejak awal bisa dijadikan pedoman bagi masalah-masalah usul fikih yang banyak itu. Apa tujuannya? Manfaatnya talib bisa menggambarkan. Ini ilatnya, alasannya. Ini ada dua alasan. Alasan yang pertama dia tasawwur, alasan yang kedua dia guna ya. Dia tasawwur ini alasan mengapa muqaddimah diawali dengan ta'rif usul fikih. Sedangkan dia guna ini menjadi alasan apa manfaatnya bisa menggambarkan usul fikih. Dia guna ala basiratin, agar supaya ada siapa talib ala basiratin fi taqallubiha, berada dalam kearifan di dalam mencari usul fikih, di dalam mencarinya sedikit demi sedikit. Kalau sejak awal talibu usulul fikih itu sudah bisa menggambarkan apa itu usul fikih,
maka dia akan berada dalam basirah kearifan, berada dalam kondisi yang terang benderang di saat ia mempelajari. Idlau tatallabaha qabla dhabtiha lam ya'man fawata ma yarjish wa dhaya al-waqti fi ma la ya'nish. Idlau tatallabaha, karena andai kata mencari, mempelajari siapa talib kepada masail usul fikih qabla dhabtiha, sebelum diberi patokannya usul fikih, sebelum usul fikih itu dikasih pedoman, sebelum ada pedoman terhadap usul fikih, lam ya'man fawata ma yarjihi, dia khawatir tak aman, ya kan, tidak aman terhadap hilangnya, tertinggalnya apa yang ia harapkan. Ada roja yarju, ada roja yarji, ya. Ini pilih yang yarji, ya. Sebenarnya akan yarju, kan. Karena kalau pelajar ilmu usul fikih itu mempelajari usul fikih sebelum lebih dulu diberi pedoman, ya, diberi patokan tentang usul fikih, dikhawatirkan dia tidak mencapai apa yang diharapkan. Illau tatullabaha qabla dhabtiha lam ya'man fawata ma yarji. Dikhawatirkan apa yang ia harapkan itu meleset. Wa dhaya al-waqti, dan hilangnya waktu. Dhaya, ya, kalau dia itu jamak daripada dhaya apa karangannya. Dan dikhawatirkan hilangnya waktu fima la ya'nihi, dalam sesuatu yang tak bermanfaat kepada talib. Faqalah, maka berkata siapa musannif, usulul fikih, adapun usulul fikih ay al-fannu al-musamma bihadzal laqabi, artinya fan ilmu, bidang ilmu yang dinamakan, yang bernama dengan lakob ini, yakni usul fikih. Adapun usul fikih yakni ilmu yang bernama usul fikih, maksudnya, ya. Al-mus'ir, yang mengesankan apa hadzal lakob, bimad'ihi, dengan keterpujiannya afan, bibtina il fikih, dengan dibangunnya fikih alaihi, atas hadzal laqab. Idil aslu, karena adapun asal, ma adalah sesuatu, ya batani, yang terbangun, alaihi, atas ma, wairuhu, apa lainnya ma. Nama usul fikih ini, usul fikih itu kan hebat. Usulul fikih, dasar-dasar fikih. Fikih ini saja sudah mengesankan bahwa ilmu ini merupakan ilmu yang terpuji, ya. Kenapa kok dikatakan ilmu ini terpuji? Karena fikih justru dibangun di atas bidang ini, ya. Usul fikih, dasar-dasar fikih. Berarti usul ini adalah fondasi yang mana fikih dibangun di atasnya. Tanpa fondasi, suatu bangunan tidak akan berdiri. Tanpa usul fikih tidak akan ada fikih, ya. Artinya nama usul fikih ini sudah mengesankan bahwa ilmu ini adalah luar biasa. Luar biasanya di mana? Ya karena menjadi basicnya fikih, ya. Karena namanya saja sudah usul. Usul itu kan jamak dari asal. Sedangkan asal adalah ma yabtani alaihi wairuhu, yang menjadi fondasinya yang lain, ya. Kamu murjah antara fondasi dan bangunan yang ada di atas fondasi.
Fondasi saja, ada bangunannya. Usulul fikih adalah dalailul fikih al-ijmaliyatuh. Usul fikih itu adalah dalil fikih yang bersifat global. Dalail ini adalah jamak dari dalalah yang bermakna dalil, ya kan? Dalail ini bukan jamaknya dalil, tidak ada dalil jamaknya dalail. Jamaknya dalil itu adillah, ya. Dalail adalah jamaknya dalalah, tapi dalalah yang dimaksud adalah dalil, ya. Oleh karena itu tak salah kalau mengatakan dalailul fikih al-ijmaliyah itu usul dalil fikih yang bersifat global. Ini definisi usul fikih yang dipilih oleh musannif, sangat ringkas sekali, ya. Usul fikih itu apa? Dalailul fikih al-ijmaliyah itu cukup, ya. Al-ijmaliyah itu ay ghairul muayyanati. Ini tafsirannya ijmaliyah. Ijmaliyah itu apa artinya? Artinya yang tidak tertentu. Tidak tertentu, tidak mengacu kepada masalah-masalah tertentu, ya kan? Kalau seperti aqimus shalah itu kan dalil tafsiri itu kan. Kenapa aqimus shalah dalil tafsiri? Karena mengacu kepada masalah tertentu. Masalah salat, ya kan? Kutiba alaikumus syiyam itu bukan dalil ijmali, tapi dalil tafsiri. Kenapa? Sebab karena mengacu kepada masalah muayyanah, yaitu tentang puasa. Usul fikih itu tidak membahas aqimus shalah, tidak membahas kutiba alaikumus syiyam, akan tetapi membahas dalil-dalil global, ya kan? Usul fikih adalah dalil-dalil fikih yang bersifat global. Contohnya kamutlaqil amri wan nahyi wa fi'lin nabi wal ijma'i wal qiyasi wal istishab. Ini contohnya dalil-dalil global. Seperti amar, seperti nahi, perbuatan nabi, ijma', qiyas dan istishab itu kan dalil-dalil global itu. Al-mabhusi yang dibahas an awwaliha apa? Al-mabhusi isim maf'ul punya naibul fa'il. An awwaliha inilah yang menjadi naibul fa'ilnya al-mabhus. Al-mabhusi yang dibahas an awwaliha apa yang pertama? Yang pertama di antara ini berapa ini? Amar, nahi, fi'lun nabi, ijma', qiyas, istishab. Berapa semua? 6 ini. Yang dibahas apa yang pertama? Yang pertama amar, ya. Yang dibahas apa yang pertama? Bi annahu lil wujubi haqiqatan, bahwa yang pertama yakni amar adalah menunjukkan wujub haqiqatan. Wujub haqiqatan, bukan majazan. Wasani, dan yang dibahas apa yang kedua? Yang kedua apa? Nahi. Yang dibahas apa yang kedua? Bi annahu lil hurmati kadzalika, bahwa sesungguhnya yang kedua yakni nahi adalah menunjukkan haram. Kadzalika ay haqiqatan. Al amru lil wujubi haqiqatan wan nahyu lil hurmati haqiqatan. Wal baqi, dan yang dibahas apa sisanya? Sisanya fi'lun nabi, ijma', qiyas dan istishab. Dan yang dibahas apa sisanya? Bi annaha hujajun, bahwa sesungguhnya al-baqi itu adalah hujjah. Fi'lun nabi hujjatun, ijma' hujjatun, al-qiyas hujjatun, al-istishab hujjatun. Itu dalil-dalil global itu. Dalil global. Wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya. Mimma yati, dari hal-hal yang akan datang, ma'ama yata'alluqu bihi, bersama sesuatu yang berkaitan dengan ghairi dzalik, fil kutubil khamsati, di dalam kitab-kitab yang 5.
Fakharaja ad-dalailu at-tafsiliyatu, maka keluar apa dalil-dalil tafsili. Nahu aqimus shalah, seperti aqimus shalah. Ini kan dalil tafsili. Kita tahu fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah ya. Tahu tentang ilmu-ilmu syar'i yang amali, itu fikih. Pengetahuan tentang ahkam syar'iyyah amaliyah ini diperoleh dari dalil-dalil tafsili kan? Diperoleh dari dalil-dalil tafsili. Akan tetapi untuk memperoleh fikih dari dalil-dalil tafsili itu memerlukan beberapa hal. Yang pertama adalah adillah ijmaliyah. Yang kedua adalah turuqus istifadati juz'iyyatiha. Yang ketiga adalah sifatul mujtahid. Kalau selain musannif mendefinisikan usul fikih dengan menampilkan 3 komponen kan ya kan. Usul fikih adalah ini dan ini kan telur ya. Usul fikih adalah ini dan ini ya kan. Yang dimaksud ini yang pertama apa? Adillatu al-fikhi al-ijmaliyah. Yang dimaksud ini yang kedua apa? Turuqus istifadati juz'iyyatiha. Yang dimaksud ini yang ketiga sifatul mujtahid. Usul fikih itu ya kan. Artinya untuk memperoleh fikih daripada dalil-dalil tafsili memerlukan 3 hal ini. Yang dimaksud 3 hal adalah adillah ijmaliyah, turuqul istifadati juz'iyyatiha, dan sifatul mujtahid. Karena begini, kenapa dalil ijmali dibutuhkan? Karena kita tidak tahu bahwa aqimus shalah ini menunjukkan wajibnya sholat. Tak tahu. Kecuali ada dalil ijmali yang mengatakan bahwa al-amru lil wujub kan. Al-amru lil wujub itu namanya dalil ijmali. Kita tidak akan tahu bahwa la taqrabuz zina menunjukkan haram. Kecuali sudah tahu dalil ijmali yang mengatakan an-nahyu lit-tahrim ya kan. Artinya melahirkan fikih dari dalil tafsili memerlukan 3 hal. Yang pertama adillah ijmaliyah. Yang kedua turuqus istifadati juz'iyyatiha. Karena begini, ada beberapa dalil. Ketika terjadi ta'arud antara dalil-dalil itu, maka harus dipilah-pilah. Ditemukan akhirnya dalil yang sesungguhnya, ya kan? Akhirnya ditemukan dalil yang sesungguhnya. Itu yang dimaksud wa turuqus istifadati juz'iyyatiha. Jadi ada dalil-dalil potensial, ada dalil-dalil yang real ya kan. Nah, kita dihadapkan kepada beberapa dalil, tapi nampaknya ini semeraut. Oleh karena itu diperlukan metode untuk memilih dalil yang sesungguhnya. Itu ya, itu namanya turuqus istifadati juz'iyyatiha. Untuk memilih kan ada orang yang memilih ya kan. Itu namanya sifatul al-mujtahid. Wa sholatihi, dan seperti sholatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah, di Ka'bah. Ini contohnya apa? Contoh fakharaja ya. Contohnya dalil-dalil tafsili. Maka keluar apa dalil-dalil tafsili? Seperti aqimus shalah, seperti la taqrabuz zina, seperti sholatnya Kanjeng Nabi di Ka'bah. Syaratnya Kanjeng Nabi di Ka'bah itu apa saudara? Menunjukkan bahwa salat di Ka'bah itu boleh ya kan? Kita tidak akan bisa menyimpulkan bahwa salat di Ka'bah itu boleh tanpa lebih dulu tahu dalil ijmali yang mengatakan fi'lun nabiyyi hujjatun kan itu. Fi'lun nabiyyi hujjatun. Kama akhrajahu asy-Syaikhani. Seperti diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani. Wal ijma'i, dan seperti ijma', seperti semua ya. Dan seperti kesepakatan ulama ala anna li bintil ibni as-sudusa,
bahwa ialah bagi bintul ibni adapun 1/6, bahwa bintul ibni mendapatkan bagian 1/6 ma'a binti sulbi ketika bersamaan dengan anak kandung perempuan. Haitsu la asibalahuma, sekiranya tidak ada yang menjadikan asabah lahuma kepada bintul ibni dan bintus sulbi. Para ulama sepakat bahwa bintul ibni ketika bersamaan bintus sulbi itu mendapatkan bagian 1/6. Ijma. Ijma ini kita tidak akan tahu fungsinya kecuali telah lebih dulu tahu tentang dalil ijmali bahwa hujjatun, ya kan? Ada ijma hujjatun. Wa qiyasil arzi 'alal burri, dan seperti mengiaskan beras dengan gandum. Fimtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din, dalam hal tak bolehnya menjual sebagian dengan sebagian, illa mislan bi mislin, kecuali dengan timbangan yang sama, yadan biyadin, lagi takobut, serah terima. Kama rawahu Muslim. Artinya kita tidak mungkin melakukan kias ini. Yang ada dalilnya kan bur, bahwa bur adalah barang ribawi. Bisa saja yang lain seperti beras dikiaskan kepada bur. Kita tak mungkin mempergunakan kias kecuali lebih dulu tahu bahwa al-qiyasu hujjatun, ya kan? Al-qiyasu hujjatun itu namanya dalil ijmali. Wastishabit taharati, dan seperti ini, seperti contoh yang pertama aqimus shalah, contoh yang kedua la taqrabuz zina, contoh yang ketiga sholatin nabi, contoh yang berapa? 4. Yang kelima istishabit taharat. Di depan dikatakan bahwa al-istishabu hujjatun, ya. Dan seperti istishabut tahara, yakni melangsung teruskan kondisi suci, dimansaka bagi orang yang ragu fi baqaiha, tentang tetapnya tahara, orang yang sudah yakin sejak awal bahwa dia suci, kalau kemudian ragu, dia dihukumi tetap suci. Itu kan istishab, ya. Kita tidak akan bisa memutuskan hal yang seperti ini dengan dasar istishab, kecuali tahu lebih dulu bahwa al-istishabu hujjatun. Falaisat usul al-fiqh, maka tidak ada apa ad-dalail at-tafsiliyah, bukan usul fikih. Jadi dalil tafsili seperti aqimus shalah, seperti la taqrabuz zina, seperti salatnya Nabi di Ka'bah, seperti ijma'nya ulama tersebut, seperti qiyas tersebut, seperti istishab tersebut, bukanlah usul fikih. Kenapa? Karena itu adalah adillah tafsili. Usul fikih itu adalah adillah ijmaliyah. Wa inna ma yudhkaru ba'duha fi kutubihi litamtsili, dan hanya saja disebutkan apa sebagian dalail tafsiliyah di dalam kitab-kitab usul fikih, tujuannya tidak ada lain litamtsili, untuk memberikan contoh, untuk dibuat contoh. Dalil-dalil tafsili bukanlah usulul fikih, akan tetapi dalil-dalil tafsili banyak disebutkan di dalam kitab usul fikih dalam rangka dijadikan contoh. Wakilah, dan dikatakan usulul fikih ma'rifatuh. Usul fikih itu definisinya bukan tadi itu, ya, bukan adillah ijmaliyah, akan tetapi ma'rifatul fikih al-ijmaliyah. Ai ma'rifatu dalailil fikhi al-ijmaliyati. Apa bedanya?
Definisi yang pertama bilang bahwa usul fikih adalah dalailul fikih al-ijmaliyah. Definisi yang kedua mengatakan usul fikih adalah ma'rifatu adillatil fikih al-ijmaliyah. Warajjaha al-musannifu al-awwala, dan mengunggulkan siapa musannif kepada definisi yang pertama. Musannif lebih memilih yang pertama, langsung adillah, tak perlu ditambah ma'rifatul adillah. Apa alasannya? Musannif mengunggulkan definisi yang pertama bi annahu aqrabu ilal madlul lughatan, dengan sesungguhnya yang pertama itu lebih akrab kepada madlul lughawinya, lebih dekat dengan madlul lughawinya. Usul itu kan jamak daripada asal, ya kan? Asal itu maknanya yang paling menonjol adalah ad-dalil, ya kan? Itu secara bahasa, ya. Kalau secara istilah menggunakan adillah kan lebih akrab dengan makna bahasanya, ya kan? Akrabnya dengan makna bahasanya. Karena definisi yang pertama yakni adillatul fikih al-ijmaliyatu itu lebih akrab dengan madlul lughawinya, ya. Idzil usulul lughatan al-adillatu, karena usul itu secara bahasa adalah dalil-dalil, ya. Kama fi ta'rifi jami'ihim al-fiqha, sama seperti di dalam mendefinisikannya para ulama seluruhnya. Kalau ini seluruhnya sudah. Seperti di dalam mendefinisikannya para ulama semuanya al-fiqh kepada fikih didefinisikan dengan bil ilmi bil ahkami syar'i bil ahkami la nafsiha. Fikih didefinisikan dengan al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyatil amaliyati dan seterusnya. Para ulama tidak mendefinisikan fikih dengan mengatakan fikih adalah al-ahkamu asy-syar'iyyah. Kenapa, ya? Tapi al-ilmu tidak langsung al-ahkam, ya. Al-ilmu bil ahkam bukan al-ahkam. Jadi al-ilmu bil ahkam la nafsil ahkam. Apa sebab? Idzil fiqhu lughatan al-fahmu. Karena fikih secara bahasa itu kan al-fahmu. Fahmu dan fikhu kan sataratan, ya kan? Al-fahmu, al-fikhu, al-ilmu kan sataratan itu kan. Jadi berhubung fikih secara bahasa itu al-fahmu, maka fikih secara istilah didefinisikan dengan al-ilmu, ya kan? Al-ilmu. Wal usuli, adapun usuli, ay al-mar'u al-mansubu ilal usuli, artinya orang yang dinisbatkan, yang diafiliasikan kepada usul. Arwah orang usuli gua. Apa sebab? Karena pun aring akan ilmu usul fikih. Adapun usuli artinya orang yang dinisbatkan kepada usul fikih, ay al-mutalabbisu bihi, artinya orang yang aktif dengan usul fikih, yang terlibat dengan usul fikih. Usuli itu siapa? Adalah al-arifu biha, adalah orang yang tahu. Biha ay bidalailil fiqhil ijmaliyati, dengan dalil-dalil fikih yang ijmaliyah. Wa bituruk istifadatiha, dan tahu juga dengan beberapa jalan memperoleh adillah, dalail, yakni al-murajjihat. Usuli adalah orang yang tahu tentang dalil-dalil fikih yang bersifat global, yang tahu juga dengan beberapa metode untuk memperoleh dalil-dalil itu. Maksudnya al-murajjihat, yakni al-murajjihat. Syarih menggunakan kata ya ini. Kenapa bukan ay?
Wa bituruk istifadatiha ayil murajjihat. Kalau pakai ay berarti al-murajjihat ini tafsirannya turuk kan. Padahal murajjihat ini bukan tafsirannya turuk. Turuk itu artinya jalan, ya kan? Murajjihat itu adalah hal-hal yang mengunggulkan. Oleh karena itu, berhubung murajjihat itu bisa menyampaikan kepada tujuan sama dengan jalan, maka turuk di sini dimaknai al-murajjihat, hal-hal yang mentarjih. Yakni al-murajjihati. Hadhihi turuk ta'ni al-murajjihat. Jalan-jalan ini maknanya adalah murajjihat. Al-madhkurata yang disebut al-murajjihat ini maf'ul bihi ya. Maf'ulnya yakni ana yakni. Al-madhkuratah jadi sifat dari al-murajjihat. Yang disebut mu'dhamuha apa sebagian besar murajjihat fil kitabis sadis di dalam kitab yang ke-6. Kitab yang ke-6 bahasa itu ta'arud dan tarajih kan. Tadi disampaikan bahwa seringkali kita dihadapkan kepada dalil-dalil menyangkut satu persoalan. Tapi sesungguhnya dalil yang sebenarnya itu yang mana? Itu perlu tarjih-tarjih kan. Itu yang dimaksud murajjihat. Yang dalam definisi disebut turukus tifadati juz'iyatiha ini. Wa bituruki mustafidiha dan tahu juga dengan sifat-sifat mustafidnya. Di sini sama-sama pakai turuk saudara. Pakai turuk. Turuki mustafidiha yakni sifatil mujtahid. Sama-sama pakai turuk tapi maknanya berbeda. Tahu tentang turuk istifadatiha yang dimaksud turuk adalah murajjihat ya kan. Dan tahu tentang turutnya mustafid. Mustafid ini kan mujtahid ya. Turuk di sini ditafsiri dengan yakni sifatil mujtahid ya. Al-madhkurata fil kitabis sabi'i yang disebut di dalam kitab yang ke-6. Seperti disampaikan para ulama usul yang lain, mendefinisikan usul fikih dengan 3 komponennya tadi itu. Usul fikih adalah dalil-dalil fikih yang bersifat global. Yang kedua adalah metode untuk mencari mendapatkan bagian-bagian daripada dalil-dalil itu. Yang ketiga adalah sifatnya mujtahid ya kan. Sementara Musannif di sini mendefinisikan usul fikih hanya menyukupkan dengan adillah al-fikih al-ijmaliyah tanpa yang kedua dan yang ketiga. Nanti akan dibahas kenapa alasannya Musannif kok hanya menyederhanakan definisi usul fikih. Sementara ketika mendefinisikan usuli lengkap ya kan. Usuli adalah orang yang tahu ini dan ini ya kan. Tahu ketiga-tiganya. Usuli adalah orang yang tahu tentang adillah fikhi ijmaliyah, tahu tentang turukus tifadatiha, tahu tentang sifatul mujtahid ya. Ada pertanyaan apa sih perbedaan antara usuli dan mujtahid ya kan? Usuli belum tentu mujtahid saudara ya kan? Karena hanya tahu saja sudah cukup. Orang tahu kan belum tentu andi kan? Belum tentu punya ya kan? Usuli adalah orang yang tahu ini dan itu, tahu, tapi belum tentu punya kan? Wabil murajjihati dan dengan murajjihat. Wabil murajjihati dan dengan murajjihat. Apa tadi yang dimaksud murajjihat? Turukus tifadati juz'iyatiha. Kalau dalam lubul usul kan seperti itu ya.
turuqus istifadati juz'iyatiha. Metode untuk mendapatkan juz-juz'inya dalil ijmaliyah. Berarti dalil ijmali itu kan kulli ya kan. Kalau kulli kan punya juz'iyat. Punya juz'iyat. Wabil murajjihati, dan dengan murajjihat ai bi ma'rifatiha, artinya dengan mengetahui murajjihat, tustafadu maka didapatkan. Bil murajjihat itu bertanduk kepada tustafadu ya. Bertanduk kepada tustafadu. Dan dengan mengetahui murajjihat, hal-hal yang mentarjih dalil dari dalil yang lain kan. Tustafadu dalailul fikih, bisa didapatkan apa dalil-dalil fikih. Aima yadullu alaihi, artinya sesuatu yang menunjukkan atas fikih. Ma yadullu alaihi ini tafsirannya dalailul fikih ya, tafsirannya. Dengan mengetahui murajjihat, maka bisa didapatkan dalil-dalil fikih. Maksudnya hal-hal yang menunjukkan pada fikih. Min jumlati dalailihi at-tafsiliyati, dari sekian banyak dalil-dalil fikih yang bersifat tafsili, inda ta'arudiha, ketika ta'arudnya dalail at-tafsiliyah. Bisa dipahami ini sudah. Dan dengan mengetahui murajjihat, tustafadu, bisa didapatkan dalailul fikih, apa dalil-dalil fikih. Maksudnya dalil-dalil yang menunjukkan pada fikih. Di antara sekian banyak dalil-dalil fikih yang bersifat tafsili, ketika dalil-dalil itu bertaarud satu sama lain. Min jumlati ini jar majrurnya menjadi hal ya kan? Menjadi hal. Dan dengan mengetahui murajjihat, maka bisa didapatkan dalil-dalil fikih, yakni dalil-dalil yang menunjukkan pada fikih. Dari sekian banyak dalil-dalil fikih yang bersifat tafsili ketika ta'arud satu sama lain. Dan dengan mengetahui murajjihat, maka mujtahid bisa mendapatkan dalil fikih yang sesungguhnya. Itu maksudnya kan? Dengan mengetahui murajjihat, maka mujtahid bisa mendapatkan dalil-dalil fikih yang sesungguhnya di antara dalil-dalil fikih yang punya potensi untuk jadi dalil. Ini maksudnya. Dengan murajjihat, maka mujtahid bisa mendapatkan dalil fikih yang sesungguhnya di antara sekian dalil-dalil fikih yang tafsili. Oleh karena itu murajjihat itu perlu ya, perlu. Oleh karena itu dimasukkan komponen usul fikih menurut selain musannif. Karena justru dengan murajjihat yang dalam definisi disebut turuqus istifadati juz'iyatiha, dengan murajjihat atau dengan turuk itu dapat ditemukan dalil fikih yang sesungguhnya ya kan? Oleh karena itu turuqus istifadati juz'iyatiha atau murajjihat harus masuk dalam komponen usul fikih. Wa bi sifatil mujtahid, dan dengan sifat mujtahid, ai qiyamiha bil mar'i, artinya dengan terdapatnya sifatul mujtahid pada seseorang, yakunu, ada siapa mujtahid, mustafidan ditilkad dalaili, bisa mendapatkan terhadap dalil-dalil tafsili itu. Dalail ayat tafsiliyah. Apa maksudnya? Maksudnya sifatul mujtahid harus masuk sebagai bagian dari komponen usul fikih ya kan? Jadi sifatul mujtahid harus merupakan bagian daripada komponen usul fikih. Karena dengan adanya sifat-sifat mujtahid itu, maka si mujtahid yang dimaksud bisa mendapatkan dalil-dalil tafsiri yang sesungguhnya. Ya kan?
Kapan seseorang bisa mendapatkan dalil yang sesungguhnya? Bila mana dia memenuhi sifat-sifat mujtahid, kan gitu ya. Oleh karena itu sifatun mujtahid harus masuk sebagai komponen daripada usul. Wa bi sifatin mujtahid, dan dengan sifat-sifat mujtahid, maksudnya bila mana sifat-sifat itu terdapat pada seseorang, ya kan, maka dia akan mendapatkan dalil-dalil tafsiri itu. Membuat tandik syarat-syarat ijtihad, mana mungkin mendapatkan dalil-dalil. Mustafidan ditilkad dalail ay ahlan listifadatiha, artinya memiliki kapasitas untuk mendapatkan dalail tafsiri itu. Kalau tidak punya, tak memenuhi sifatul mujtahid, kan akhir-akhir ya. Ay ahlan listifadatiha, artinya ahlan listifadati ad-dalail at-tafsiriyati bil murajjihati, dengan melalui murajjihat, ya kan. Fayastafi minha, ya kan. Dan pada gilirannya mujtahid itu bisa mendapatkan hukum-hukum daripada dalail itu. Seseorang harus memiliki sifat-sifat mujtahid, karena dengan sifat-sifat mujtahid itu dia bisa mendapatkan dalil-dalil fikih yang sesungguhnya. Setelah mengetahui dalil-dalil fikih yang sesungguhnya, pada gilirannya ia akan mendapatkan hukum daripada dalil-dalil itu, ya kan. Wa tawaqquf istifadatil ahkami minha wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.